Dalam persaingan bisnis, banyak banget strategi yang seringkali dilancarkan untuk bisa menang ya. Salah satu yang bisa dibilang paling mudah untuk dilakukan, namun cukup sulit untuk dibendung ketika pesaing melakukan adalah strategi harga. Di beberapa industri, perang harga terjadi gitu ya. Hari ini kita mau bahas gimana caranya kita menghadapi persaingan yang mengajak kita menarik ke perang harga. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi narik sedikit. Kemarin Kemendak ngeluarin aturan yang bikin TikTok Shop dan TikTok dipisah. Salah satunya tuduhannya adalah praktek predatory pricing gitu ya. Lepas dari benar atau tidaknya kita nggak mau bahas benar apa enggaknya, tapi saya mau bahas predatory pricing itu apa sih? Dan predatory pricing memang tidak mudah untuk dihadapi. Kenapa? Predatory pricing itu kan sebenarnya praktek jual di bawah harga modal, Jadi kalau modal kita untuk beli barang yang mau kita jual atau memproduksi barang yang mau kita jual modalnya 1 juta gitu ya. Terus kita jualnya di bawah 1 juta. Jadi jual rugi gitu ya. Ini sama aja kayak adu kuat-kuatan tahan napas di bawah air gitu ya. Mereka yang punya tabung oksigen besar itu pasti menang gitu ya. Predatory pricing juga sama gitu. Mereka yang punya uang besar, ya udah saya jual rugi aja supaya pesaing-pesaing saya pada kalah, pada kabur gitu ya. Dan serba kagok gitu. Karena buat yang uangnya nggak banyak, kalau kalau nggak dilayani pelanggannya kabur gitu ya. Kalau dilayanin pelanggannya nggak kabur tapi ya rugi gitu ya. Terus buat apa ada penjualan kalau pada akhirnya rugi? Makanya susah banget ngadepin ini gitu ya. Nah, kita lihat kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, itu ada perang harga antara provider telekomunikasi seluler ya. Ada yang pertama jualan, nih loh saya tarif 0,1 rupiah. Terus dilawan sampai akhirnya 0,00001 gitu ya. Nggak ada habis-habisnya gitu ya. Tapi kita perlu ngerti kenapa orang bermain-main dengan harga ya. Pada dasarnya kan persaingan bisnis itu terutama tentang di marketing ya, itu nggak lepas dari 7P. Gitu, produknya dibikin lebih bagus. P yang pertama kan produknya dibikin lebih bagus. P yang kedua promotionnya dibikin lebih menarik, lebih gencar. P yang ketiga place atau distribusi, itu diperluas. Yang keempat itu people. Orangnya diperbaiki, people-nya diperbaiki. Yang kelima itu physical cues-nya dibuat lebih kompetitif. Keenam prosesnya diperbaiki. Yang ketujuh, nah ini dia, kalau yang 6 itu udah, kok nggak ini ya, masih nggak nolong ya, semua kita udah bikin lebih oke tapi masih belum nolong. Akhirnya jalan terakhir adalah price-nya yang dibikin lebih murah. Nah, kalau mau tahu soal 7P bisa nonton episode sebelumnya, saya pernah bahas soal service marketing gitu ya. Termasuk juga McDonald, saya pernah bahas gimana McDonald mempraktekkan 7P ini tadi gitu ya. Jadi ada penjabaran lengkapnya di sini. Nah, tapi ada lagi kalau kita ngomong prinsip subsidi silang ketika orang jual murah ya. Tadi kita ngomongin predatory pricing. Nah, sekarang ada juga orang yang memang subsidi silang. Jadi barang A dijual rugi, barang B dijual untung besar. Totalnya masih untung gitu ya. Tapi biasanya ini dilakukan ketika kita bisa kontrol orang untuk bisa beli dua-duanya. Contoh misalnya apa? Kalau di retail itu ada tebus murah, purchase with purchase gitu ya. Intinya ada satu produk yang dijadiin anchor gitu ya, bisa ditebus dengan harga yang menarik. Harga menarik ini apa? Harga rugi gitu ya. Syaratnya udah bertransaksi sekian. Nah, dari transaksi sekian misalnya minimal bertransaksi 200.000. Dari 200.000 dia bisa misalnya anggap aja udah dapat untung 10%, 20.000. Terus habis itu dia dari 20.000 ini 10.000-nya dipakai buat subsidi barang satu biji ini. Nah, itu subsidi silang namanya gitu. Jadi secara total loss-nya enggak, tapi kalau dilihat satu barang aja ya sudah. Makanya cara kontrolnya harus dibundling gitu ya. Nah, ada lagi subsidi silang tapi bukan di barang gitu ya, tapi di transaksi yang satu dengan yang lain. Ini bisa dilakukan produk-produk yang pembeliannya berulang gitu ya. Syukur-syukur habitual gitu ya. Jadi di transaksi awal kan orang ini untuk barang-barang yang berulang ya, transaksinya balik lagi. Dia kalau orang beli mobil kan cuma sekali habis itu udah, baru beli lagi nanti 5 tahun lagi. Tapi misalnya apa? Kita naik ojek online gitu ya. Kan naik sekali itu habis itu balik lagi gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi bisa aja subsidi silangnya itu adalah transaksi awal dikasih saya jual rugi dulu. Nanti disubsidi sama transaksi selanjutnya dengan harapan dia balik gitu ya. Makanya yang biasanya main harga itu adalah produk-produk yang transaksinya berulang, seluler, internet, transport, payment, terutama e-wallet ya, grocery, karena pembeliannya berulang. Jadi dia bisa ngadepin ya udah deh sekarang saya jual rugi dulu, tapi dia kita harapkan balik dan nanti kita bisa tutup kerugian itu dari yang selanjutnya gitu ya. Nah, dari sisi konsumen kenapa harga ini menarik gitu? Secara umum kan pembayaran itu
pembayaran itu memang menyebabkan pain di otak kita ya, secara bawah sadar gitu. Jadi kita dididik untuk tidak kehilangan sesuatu. Ketika kita bayar, otak itu ngelihatnya sebagai kehilangan uang. Ada uang yang berpindah dari kita ke siapapun yang lawan transaksi kita ya. Betul, di sisi lain kita dapat barang yang diartikan otak sebagai pleasure gitu. Maka dari itu harga lebih murah untuk barang yang sama, artinya pleasure-nya sama gitu karena sama-sama dapat barang, tapi pain-nya lebih sedikit karena harganya lebih murah. Dan makanya nggak ada yang nggak suka diskon, termasuk orang kaya. Nggak ada orang kaya yang nggak suka diskon. Ada nggak orang yang, oh diskon, sorry saya cuma mau beli kalau nggak ada diskon. Nggak ada gitu. Ada diskon ya saya ambil, nggak ada diskon ya udah nggak apa-apa, itu buat orang kaya. Tapi orang selalu ketika ada diskon ya udah kenapa. Dan bahkan studi membuktikan ya, ketika ada 2 percobaan. Yang satu adalah harganya 150.000 dicoret sama 100.000, yang satu lagi 100.000 nggak ada coret. Totalnya kan sama-sama 100.000. Bedanya yang ini ada 150 dicoret jadi 100.000 gitu ya. Nah, hasilnya adalah yang ada harga coretnya ini terjual lebih banyak dibanding yang ini. Itu tadi karena memang orang butuh butuh benchmark bahwa oh ini tuh di diskon gitu. Jadi buat kita itu satu pleasure gitu ya. Nah, untuk konsumen baru gimana gitu? Pembelian hal baru ini punya 2 sisi. Satu, kasih ekspektasi gitu ya. Karena setiap pembelian baru kita selalu bayangin, wah ntar nih enak nih bisa dipakai ini, wah nanti bisa keren nih kalau saya beli ini dan sebagainya gitu. Makanya window shopping itu juga sebenarnya menyenangkan sekali buat kita. Walaupun di sisi lain ada perceived risk gitu, karena belum pernah pakai, selalu ada jangan-jangan ini nih, jangan-jangan itu nih. Nah, diskon itu berfungsi untuk nurunin perceived risk itu tadi. Karena risiko nggak bisa lepas dari nilai investasi kan. Barang yang sama, makin tinggi harganya, makin tinggi risikonya. Kalau gagal ya besarnya ya sebesar harga yang kita bayarin, itu yang akan hangus. Nah, untuk konsumen lama gimana? Kayak dapat jackpot gitu, udah bisa biasa pakai, terus sekarang lebih murah, kenapa enggak? That's why makanya harga itu selalu lebih menarik. Nah, selanjutnya kita harus ngerti kenapa sih pesaing ngelakuin price war. Tadi kita udah bilang, oh dari 7P ya masing-masing aja diangkat gitu. Nah, salah satunya adalah harga gitu. Tapi setidaknya ada 3 strategi. Yang pertama adalah kemungkinan pesaing melakukan price war adalah karena ya udah kita colong aja di awal gitu ya. Untuk ngedorong orang untuk coba produk kita. Saya punya satu teman yang keluarganya buka warung bakmi. Ini saya kalau nggak salah pernah cerita juga. Jadi daerah rumah saya dulu ada 2 warung bakmi gitu ya. Dua-duanya udah laris. Yang satu bakmi Chinese, yang satu bakmi lokal gitu ya. Marketnya udah sendiri-sendiri, terus tiba-tiba masuk ini bakmi ketiga. Datang dengan 2 ini udah kuat sekali. Yang dia lakukan simple, dia cuma bikin gratis makan selama 1 hari. Hari kedua dan selanjutnya sampai hari ini itu dia nggak pernah kasih diskon gratis atau apapun. Yang terjadi adalah konsumen dari 2 ini nyobain gratisnya terus habis itu bertahan gitu ya. Artinya apa? Artinya promo ini harus dilakukan untuk reduce entry barrier aja. Untuk orang, aduh saya mau coba enak nggak ya? Mendingan saya coba yang udah biasa gitu ya. Tapi kalau harganya turun ya udah deh saya coba. Tapi yang bikin konsumen balik itu harus brand experience-nya, kualitas produknya. Kalau kualitas produknya nggak bagus, mau dikasih diskon sampai kapanpun orang nggak akan balik gitu. Jadi untuk pesaing yang brandnya nggak kompetitif, biarin aja kalau dia mau kasih diskon gitu ya. Karena konsumen nggak akan balik lagi ke dia. Gitu. Jadi kita harus lihat pesaingnya kuat nggak secara produk. Kalau secara produk kuat, maka kita harus hati-hati gitu. Nanti kita bisa pindah. Atau kalau sama pun juga masih ada keraguan kayak, oh bisa aja dia pindah juga gitu. Tapi kalau dia nggak lebih kuat, mau kasih diskon biarin aja gitu ya. Itu tadi. Yang kedua adalah mereka jual lebih murah karena memang lebih efisien. Nah ini alasan yang memang susah banget untuk diselesaikan marketing. Pesaing lebih murah karena memang dia lebih efisien aja. Memang dia dapat harga modalnya lebih rendah atau apapun. Padahal barangnya kualitasnya sama dan sebagainya. Kalau masalahnya ini maka balik lagi ke manajemen untuk minta efisiensi dinaikin untuk bisa bersaing. Tanpa itu sulit untuk ngadepinnya. Yang ketiga adalah speknya lebih rendah. Ini yang sering terjadi. Pendatang baru, belum punya pangsa pasar, produknya sama atau bahkan lebih rendah. Yang dilakuin ya udah kita down spec aja, jualnya lebih murah. Kalau ini nggak perlu terlalu khawatir ya. Karena kecuali segmentation dan targeting kita salah, harusnya nggak ada masalah gitu. Bisa jadi produk atau jasa yang kita tawarin itu over spec gitu ya. Konsumen nggak butuh sampai segitu, terus kita jualnya segitu. Begitu ada yang di bawah, terus habis itu orang pindah ke sana gitu ya. Itu tadi, itu kalau segmentation sama targetingnya salah gitu. Tapi kalau ininya nggak salah, dua-duanya marketnya sama gemuknya, kita nggak perlu takut untuk mereka pindah gitu. Nah, yang biasa dilakukan orang, brand-brand ketika ngadepin persaingan price war itu apa sih? Biasanya dibiarin dulu. Begitu omsetnya turun, baru mulai deh ikut-ikutan turunin harga. Dan di sini jebakannya. Ikut nurunin harga tanpa tahu kenapa pesaing ngelakuin itu bahaya.
gitu. Karena bisa aja itu strategi sementara, tadinya dia cuma mau colong di depan aja gitu ya. Terus kok sononya ngebales. Nah ketika sononya ngebales, yang kita udah dapetin kan balik ke sono lagi. Terus akhirnya kita potong di bawahnya lagi, terus dia potong di bawah. Akhirnya nggak ada habisnya. Akhirnya berlomba-lomba turun-turunin harga, sama-sama jual rugi, ujung-ujungnya nggak ada yang menang konsumen gitu ya. Tapi pada akhirnya kita sama-sama mati gitu ya. Nah yang perlu ngertiin untuk ngadepin price war ini, kita harus ngerti efek sampingnya dari pricing strategy. Yang pertama itu dilute pleasure. Dilute itu apa sih? Mengecil ya. Pleasure-nya mengecil gitu. Kita nih kan beradaptasi, tubuh kita mengadaptasi gitu. Awalnya makan obat 100 mg, sakit kepala makan obat 100 mg, manjur lama-lama enggak. Harus dinaikin 200 mg dan terus. Nah diskon juga sama, awalnya 10% menarik gitu ya. Kita terus-terusan 10%, lama-lama 10% nggak menarik lagi, harus naik ke 20% dan terus-terusan nggak naik gitu. Jadi pleasure yang dikasih dari diskon itu lama-lama hilang gitu. Jadi kita harus ngerti itu. Jadi harga itu nggak bisa terus-terusan di situ, akhirnya lama-lama ya nggak dihargain lagi gitu. Yang kedua adalah dilute pain juga di sisi lain gitu. Jadi banyak hal yang nggak menyenangkan, lama-lama kita biasa. Dulu orang, ya kalau orang dari daerah datang ke Jakarta, aduh macet ya, gitu. Aduh saya nggak tahan lah Jakarta, macet, polusi segala macam. Lama-lama terbiasa. Kita ketemu bos yang nyebelin, lama-lama juga kita kebal juga. Artinya kalau kita bisa mempertahankan user dalam waktu tertentu, lama-lama godaan harga murah pesaing nggak jadi menarik lagi buat mereka gitu. Walaupun untuk bisa mempertahankan konsumen dalam waktu itu, ya effortnya juga nggak gampang ya. Yang ketiga adalah dilute brand. Saya ambil analogi dari kehidupan biasa ya. Kenapa sih orang cerai misalnya gitu ya? Pasangannya masih sama, nggak ada orang ketiga gitu ya. Tapi terus kenapa mau bercerai gitu? Karena ada fokus lain yang menggerus rasa sayang yang awalnya punya gitu, yaitu masalah. Awal pacaran sampai nikah fokusnya perasaan gitu. Begitu berkeluarga fokusnya kebagi. Ngurus anak, urus keuangan, kebutuhan banyak, udah capek kerja masih juga dan lain sebagainya. Kita lupa sama perasaan yang dulu. Jadi akhirnya pindah gitu ya, fokusnya dari perasaan jadi ke hal-hal yang logika gitu ya. Dan akhirnya orang mulai udah deh pisah aja, capek gue hidup sama lo dan sebagainya gitu ya. Nah bisnis juga sama, kalau sebagian besar strategi kita adalah soal harga, maka konsumen nggak punya kesempatan untuk bisa fokus dan menghargain brand kita. Apalagi kalau brandnya belum dibangun. Ya udah deh fokusnya sama hitung-hitungan aja, harga terus kok gitu kan. Susah untuk ditarik untuk menghargai soal brand gitu. Contohnya brand kecil ya, nih. Kalau saya pernah dapat pertanyaan gitu, Pak, kalau saya mau ngeluarin kopi gitu ya, saya punya produk kopi yang kualitasnya bisa diadu lah sama Starbucks gitu ya, tapi saya cuma jual harganya 25.000, jadi lebih murah dari Starbucks. Nah, tapi karena saya merek baru, saya kasih diskon di depan, orang belum tahu merek saya kasih diskon di depan sehingga orang bisa beli 5.000. Yang terjadi apa Pak? Oke apa enggak gitu. Nah, yang terjadi adalah itu tadi, orang akan narik gitu ya, tapi kita narik orang yang salah karena brand kita belum dikenal gitu ya. Begitu kita turunin harga ke 5.000, yes benar, omsetnya naik, tapi sebagian besar dari yang beli adalah orang-orang yang cuma mampu dan cuma mau beli kopi yang harganya 5.000. Begitu harganya balik ke 25.000, mereka rontok dan yang 25.000 nggak mau, karena yang 25.000, yang mampu beli 25.000 akan mikirnya, ini kan kopi 5.000-an ya, nggak mau lah gitu ya. Terus contoh kedua brand besar gitu ya. Gimana dengan Starbucks? Kalau Starbucks brandnya kan udah terkenal, terus tiba-tiba diskon 50% gitu ya, atau nih beli Starbucks hari ini cuma 10.000 gitu ya. Orang akan menganggap ini sebagai kesempatan emas, karena ya ada brand yang dijadiin acuan utamanya, harga itu cuma pendukung, harga akhirnya jadi bonus gitu. Dan ketika nanti balik lagi, Starbucks balik ke harga normal 50.000-an ya, orang masih mau balik karena memang Starbucks dinilai dari brandnya bukan dari harganya. Ketika harganya turun itu cuma bonus sementara aja. Jadi penting banget untuk ngebangun brand itu tadi sebelum kita main-main dengan harga. Yang kedua adalah bikin perbandingan jadi tidak relevan gitu. Jangan jual spek yang sama termasuk ukuran. Misalnya, kalau ada orang jualan sate, harganya 10 tusuk 30.000. Lalu artinya kan per tusuk 3.000 ya. Terus muncul pesaing jual sate 10 tusuk harganya 25.000, artinya 2.500. Kan lebih murah dong. Gitu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Ada dua opsi. Opsi pertama adalah rubah harganya instead of 10 tusuk 30.000, rubah jadi 24.000 tapi 8 tusuk. Per tusuknya sama-sama 3.000, tapi harga totalnya turun 24, compare to 25. Atau jual 35.000 untuk 12 tusuk, gitu ya. Jadi harusnya kan kalau 12 tusuk harusnya 36.000, jadi diskon lah 1.000 gitu ya. Masih tetap lebih lebih mahal dibanding kompetitor, tapi dengan hitungan begini gitu ya. Orang jadi nggak bisa compare head to head. Kalau sama-sama 10 tusuk tinggal lihat harga gampang. Tapi kalau jumlah tusuknya berbeda, orang nggak bisa compare. Gitu. Dan ini contoh yang simpel ya. Kalau misalnya produknya susu yang hitungannya berapa 278 ml gitu ya. Orang lebih susah ngitungnya dan lebih susah compare sehingga nggak akan kelihatan kalah harga dan nggak akan bisa mana yang lebih murah ya.
gitu. Nah, tapi dari contoh sate ini pun kita punya pilihan mau menang harga dengan satuan yang beda atau mau benar-benar kita dianggap sebagai yang speknya lebih tinggi karena jumlah satenya lebih banyak gitu kan. Jadi itu yang lebih penting. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan juga untuk menghadapi perang harga, review gitu. Manusia selalu melihat orang lain sebagai referensi. Makanya referral jalan. Dari zaman klasik marketing sampai sekarang referral dari orang sekitar itu penting. Tapi sekarang bahkan orang tetap ngelihat review orang sebagai referensi ketika mau beli. Bahkan orang-orang yang nggak dikenal ya, kalau kita belanja di platform online gitu kan, kita selalu lihat reviewnya gimana, dan itu tadi manusia tuh punya kecenderungan untuk conformity bias gitu kan, mencari pembenaran dari apa yang udah diyakini gitu kan. Jadi kalau kita lihat pantas harganya mahal, reviewnya bagus, yang review juga banyak gitu ya, kayaknya ini jadi opsi aman kan, hal-hal kayak gitu. Nah, terus habis itu yang penting juga adalah cari keunikan gitu. Kita harus amat sangat khawatir sama harga ketika kita nggak punya keunikan gitu ya, atau sebaliknya justru kekhawatiran kita nunjukin bahwa kita nggak punya keunikan, jangan-jangan makanya kita khawatir gitu ya. Maka dari itu mulai cari aja gitu kan, cari keunikannya apa dari produk kita, environment kah, atau experience, layanan, loyalty. Jadi nggak harus keunikan itu di sisi produk ya, tapi hal-hal pendukung produk itu. Dan yang balik lagi ke yang tadi ya, bangun brand. Udah dijelasin tadi ya bahwa brand ini berpengaruh besar. That's why Apple sama Android gitu ya, Apple bisa jualan lebih mahal padahal speknya bisa jadi bagusan Android. Toyota sama Daihatsu speknya mirip-mirip tapi Toyota lebih mahal dan masih lebih laku. Garuda versus budget airline gitu, Garuda bisa jauh lebih mahal tapi tetap masih laku gitu. Jadi maka dari itu semuanya bisa di-compare, dan brand-brand besar yang charge lebih mahal ini sebenarnya kalah kan dari sisi value for money-nya, tapi satu-satunya yang mereka lebih kuat adalah brand, dan orang menghargai itu dan orang masih mau beli dengan harga lebih mahal gitu. Jadi ingat tadi waktu bangun brand, pertamanya bangun brand dulu, terus habis itu baru boleh main sama harga. Jangan harga dulu, terus habis itu baru brand. Nah, seperti biasa ada kuis, pertanyaannya sebagai berikut. Pemenang dari episode kali ini bisa dilihat di episode selanjutnya. Selalu saksikan marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.